Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Bagi para rekan, sahabat, kakak, dan adik semua, mudah-mudahan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Media pahlawan kali ini akan membahas salah seorang pahlawan kita yang bernama Andi Djema. Beliau adalah pemimpin rakyat sejati. Nama kecilnya Andi Patiware. Ia adalah putra mahkota Kerajaan Luwu yang dilahirkan di Palopo, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Januari 1901. Ayahnya adalah Andi Tenri-Langka yang menjabat Panglima Perang Kerajaan Luwu. Sedangkan ibunya adalah Siti Huzaimah Andi Kambo Opu Daeng Krisompa yang menjabat Ratu atau Datu Luwu ke-32. Di kemudian hari ia dikenal dengan nama Andi Djema. Sejak kecil, Andi Djema telah merasakan semangat perjuangan ibunda dan rakyat Luwu terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ketika berusia 5 tahun, ia turut mengungsi bersama ibunya dan rakyat Luwu ke hutan setelah kerajaan Luwu menunjukkan perlawanan kuat terhadap penjajah. Ia mendapat tekanan pula dari Belanda hingga sulit baginya mendapatkan pendidikan yang layak selaku anak Datu Luwu sekaligus anak Matola atau putra mahkota. Ia hanya bersekolah setingkat sekolah Melayu antara tahun 1908 hingga 1913. Sikap perlawanannya terhadap penjajah Belanda kian meningkat seiring bertambah usianya, terlebih-lebih ketika ia menjabat sebagai Raja Luwu. Dalam menjalankan pemerintahan, Andi Djema menerapkan filosofi budaya Luwu secara nyata. Ia dikenal jujur, tegas, benar dalam berbicara, dan adil. Makna pemimpin selaku pelayan sekaligus pengabdi diwujudkannya dengan mengabdi kepada rakyat. Ia sangat dekat dengan rakyat, mencintai dan dicintai rakyat. Nama yang disandangnya Djema, yang berarti rakyat atau masyarakat, mewujud secara nyata pada dirinya. Saat-saat menjelang datangnya kemerdekaan Indonesia, Andi Djema pun turut melakukan persiapan khusus. Pada tanggal 15 Agustus 1945, ia memimpin sebuah gerakan yang disebutnya Gerakan Soekarno Muda. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan Soekarno-Hatta didengar dan diketahuinya sehari kemudian melalui Kapten Sakata, intel pasukan Jepang. Tak terkirakan kebahagiaan Andi Djema. Dipastikannya kabar itu dengan mengirimkan utusan khusus, yakni anak sulungnya Andi Makulau dan Sanusi Daeng Matata ke Makassar untuk menemui gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau Sam Ratulangi yang telah ditunjuk menjadi gubernur Sulawesi. Didapatinya kepastian itu, ia lantas mengumpulkan segenap rakyat Luwu dan dengan lantang disebutkannya jika kerajaan Luwu merupakan bagian dari Republik Indonesia. Pengakuan Andi Djema ini tercatat sebagai pengakuan kerajaan pertama di luar Kesultanan Yogyakarta yang menyatakan berdiri di belakang Republik Indonesia. 2 bulan kemudian, pasukan Australia tiba di Palopo yang dipimpin Mayor Gibson. Sang mayor meminta Andi Djema untuk menurunkan bendera merah putih dan mengibarkan bendera Belanda. Dengan keberanian yang mengagumkan, ia tegas menyatakan penolakannya. Ucapan heroiknya ketika itu yang akan dikenang sepanjang zaman adalah, "Jika saya menurunkan bendera merah putih, maka rakyat akan membunuh saya. Namun, jika saya tidak menaikkan bendera Belanda,
maka tuan-tuan Australia ini akan membunuh saya. Maka saya memilih lebih baik mati dibunuh oleh tuan-tuan Australia daripada dibunuh oleh rakyat saya sendiri. Ketegasan sikap Andi Jema untuk berdiri di belakang Republik Indonesia kian ditunjukkannya dengan memimpin perlawanan semesta rakyat Luwu pada tanggal 23 Januari 1946. Bahkan dengan keberanian luar biasa, ia memberikan ultimatum kepada pasukan sekutu untuk segera melucuti tentaranya dan kembali ke Palopo. Ultimatum tersebut dihadapi Gubernur Jenderal Van Mock dengan memberikan ultimatum balasan. Andi Jema lantas mengobarkan perlawanan rakyat Luwu. Dengan mengerahkan pasukannya secara besar-besaran, pasukan Belanda akhirnya dapat menangkap Andi Jema pada tanggal 3 Juli 1946. Raja Luwu yang karismatik itu kemudian diasingkan ke Ternate. Andi Jema yang menunjukkan kegigihan dan konsistensinya untuk berdiri di belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia akhirnya menghembuskan nafas terakhir di Makassar pada tanggal 23 Februari 1965. Ketokohannya membuat pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada tanggal 8 November 2002. Rekan-rekan dan adik-adik sekalian, demikian cerita dari salah satu pahlawan negara kita yang bernama Andi Jema. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih.